Bab 1535. Gila, ada langit dan bintang di dunia aneh di dalam Nether Beast, tapi tidak ada kehidupan. Lebih tepatnya, sangat sedikit nyawa. Sebelum Wang Lin, hanya ada satu orang lagi. Kultivator malang itulah yang ditakuti oleh Nether Beast 2 kali dan mengira dunia di dalam Nether Beast adalah dunia nyata di luar. Ada planet budidaya yang setengah runtuh di dalam Nether Beast. Planet ini tidak lagi bulat, tidak ada tumbuhan di atasnya, dan sunyi senyap. Seorang kultivator dengan pakaian rusak dipenuhi rambut wajah berjongkok di sana dan menatap tubuh di tanah. Aneh, apakah orang ini belum mati? Beberapa hari yang lalu, sebelum saya pergi, dia tidak sebesar ini, dan setelah pergi selama beberapa hari, dia tumbuh cukup besar. Dari kelihatannya, butuh beberapa tahun untuk tumbuh sepenuhnya. Sepertinya ada hubungannya dengan darahku. Kultivator bermata tumpul itu menyentuh dagunya saat dia berjalan mengitari mayat itu beberapa kali dan menendangnya sedikit. Sialan, kamu berani berpura-pura mati di hadapan raja ini. Kultivator itu melotot dan menendang tubuh itu. Melihat tidak ada jawaban, dia segera melakukan beberapa tendangan lagi. Akhirnya, dia terkikik dan melompat ke atas tubuh itu. Setelah melompatinya selama 1 jam, dia merasa puas dan berbaring di tanah, menatap langit dengan linglung. Dia telah mencari tempat ini selama bertahun-tahun, tapi dia belum melihat orang kedua. Dia masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, dia juga terbaring di sini, menatap langit dengan linglung. Dia telah memohon kepada surga untuk memberinya sesama kultivator untuk diajak bermain. Dia memikirkan hal ini hampir setiap hari, tapi kali ini berbeda. Saat dia memikirkan hal ini, matanya melebar dan ada kilatan cahaya di langit berbintang. Dia melihat sesuatu jatuh dari langit dan mendarat di sisi lain planet ini. Dia terkejut selama 4 atau 5 hari sebelum bereaksi. Dia kemudian bergegas menuju sisi lain planet ini dengan gembira. Dia telah menemukan mayat yang rusak di sana dan membawanya kembali ke sini. Akhirnya ada yang menemaniku, meski sudah mati. Bagaimana bisa mayat bisa tumbuh lagi? Oh, mungkin, siapa tahu. Kataku, hari ini akan turun hujan, Little Red, bawakan rain shell terjadi. Aku memakannya terakhir kali aku mabuk, katamu, kalau begitu, mintalah lagi pada keluarga Li. Sial, jika mereka tidak mau memberikannya, beritahu mereka bahwa raja ini akan meminta kakakku untuk mencurinya besok. Mungkin itu masalahnya, mungkin perak yang bisa digunakan tidak cukup, bagaimana jika jumlahnya tidak cukup, Gui kecil, cari kakakku dan suruh dia memberiku beberapa. Jika dia tidak memberikannya, katakan padanya bahwa besok raja ini akan membiarkan, aku sendiri yang akan mencurinya. Kultivator itu bahkan tidak tahu apa yang dia gumamkan. Fenomena ini bermula saat ia terjebak di alam 7 warna. Jika bukan karena gumaman acak ini, dia pasti sudah gila. Setelah bergumam lama, dia menghela nafas panjang dan melihat mayat itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi garang. Kamu berani menakuti raja ini. Mari kita lihat bagaimana raja ini akan berurusan denganmu. Dia meraung. Saat dia meraung, dia melompat ke udara dan tangannya membentuk segel, menciptakan sejumlah besar mantra yang diluncurkan ke tubuh. Bumi bergemuruh untuk waktu yang lama, dan sebelum gemuruh itu berhenti, kultivator gila ini menggunakan lebih banyak mantra. Pengeboman berlanjut selama beberapa hari berturut-turut,
Jika kultivator langkah ketiga melihat mantra yang digunakan orang gila ini, mereka akan ketakutan. Little Pink, ambil tindakanku. Orang gila itu mengangkat tangan kanannya. Dunia bergemuruh dan kemudian sebuah telapak tangan raksasa muncul. Namun, telapak tangan tersebut sepertinya kurang bertenaga dan langsung roboh saat menyentuh tubuh. Namun, telapak tangan itu dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan. Ini adalah cetakan semangat perang yang paling otentik. Itu seperti cetakan roh perang penguasa alam tertutup yang ditinggalkan di sekte dewa, tapi yang digunakan oleh orang gila ini bahkan lebih asli. Perak kecil, lihat bagaimana raja ini memukulmu. Raung orang gila itu, lalu dia menunjuk ke langit. Seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi kanopi dan pilar raksasa yang menopang langit muncul. Itu adalah payung raksasa, payung pembakaran alam, bakar untuk raja ini. Orang gila itu melambaikan tangan kanannya dan payungnya menyusut hingga dia bisa memegangnya di tangan kanannya. Dia menyodok tubuh itu ke tanah dengan payung itu, tetapi meskipun payungnya kuat, nyatanya payung itu tidak berdaya. Saat menyentuh mayat itu, ia segera menghilang. Pak Tua Li Guang, ambillah panah orang itu. Menman itu tersenyum dan mengangkat tangannya seolah sedang memegang busur. Tidak ada busur di tangannya, tetapi sebuah anak panah tiba-tiba muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Gadis kecil 7 warna, suamimu telah diusir oleh kakakku. Menurutku, sebaiknya kamu ikuti raja ini. Soalnya, aku juga bisa menggunakan mantra 7 warna. Orang gila itu mengangkat tangan kanannya dan terjadi kilatan cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna berubah menjadi roda mantra yang terbang ke depan. Waktu perlahan berlalu. Orang gila itu terus mengobrol dan menggunakan mantra dalam jumlah besar yang belum pernah muncul di alam dalam atau luar. Baru beberapa hari kemudian orang gila itu perlahan berhenti. Dia terengah-engah dan menunjukkan ekspresi kepuasan. Tidak buruk, tidak buruk. Mantra raja ini menjadi lebih kuat, lumayan. Sekarang saatnya melatih kekuatanku. Dia berdiri dan berjalan menuju mayat itu. Ada busur di tangan mayat itu. Busur itu dipegang erat oleh mayat itu, namun talinya putus. Itu melekat pada busur di satu ujung dan ujung lainnya menyatu dengan daging mayat. Orang gila itu menggosok tangannya dan meraih busurnya. Wajahnya memerah karena dia lelah menarik busur itu. Tubuhnya melompat dan dia terus mengaum. Sialan, orang terkutuk dari bangsa kuno ini memegang busur Li Guang. Bahkan ketika mati, dia masih sangat kuat. Apa yang baru saja aku katakan? Bangsa kuno, busur Li Guang. Orang gila itu terkejut sesaat dan mengendurkan tangannya. Dia kemudian berpikir lama. Dia memandangi mayat itu dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Bangsa kuno, rasanya sangat familiar, aku merasakan banyak kebencian." Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa memikirkan apapun. Dia menggaruk kepalanya dan menghela nafas sambil menatap tubuh di depannya. Dia kemudian menggigit jari tangan kanannya dan meletakkannya di mulut mayat. "Minumlah. Minumlah lebih banyak agar tubuhmu cepat tumbuh kembali sehingga kamu bisa bermain denganku." Dia tidak hanya memberi makan tubuh ini selama 1 atau 2 hari. Sejak dia menemukan mayatnya, kapanpun dia ingat, dia akan memberi makan sebagian darahnya pada tubuh itu. Darah raja ini sangat berharga. Gadis kecil dari keluarga Li itu memohon padaku selama bertahun-tahun sebelum aku memberinya setetes. Dan ada juga siapa itu.
Little Red, siapa itu? Oh, orang suci sekte itulah yang diculik oleh orang itu. Jika bukan karena menurutku dia menyedihkan, raja ini tidak akan memberikannya padanya. Satu tetes darah raja ini lebih berharga dari Dao Sage. Sayangnya, tidak ada makanan untuk dimakan. Little Red, pergilah ke keluarga Cimu untuk membelikanku buah. Buah yang ditanam keluarga mereka hanya tumbuh sekali setiap 100.000 tahun. Buah impian, bawakan itu padaku. Jika mereka tidak memberikannya, beritahu mereka bahwa raja ini akan meminta kakakku mencurinya untukku besok. Saat orang gila itu bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa mayat yang pulih dengan cepat tiba-tiba melambat setelah menyerap darahnya. Pemulihannya tidak hanya berhenti, tetapi malah berbalik, membuat cederanya semakin parah. Ada kekuatan yang menolak darah ini dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka tidak bisa hidup bersama. Namun, selama penolakan ini, ada sedikit perpaduan. Mayat ini adalah Wang Lin. Darah dari orang gila itu sama sekali tidak bisa menyatu dengan kekuatan Orde Kuno di dalam dirinya. Keduanya melahap satu sama lain seperti orang gila, seolah-olah mereka sedang dalam perjuangan hidup dan mati. Kehancuran timbal balik ini menyebabkan tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang aneh. Perubahan ini sepertinya mengubah garis keturunannya, perubahan dari makhluk fana menjadi makhluk surgawi sejati. Busur Li Guang tidak mengenali pemilik lain sejak pemiliknya meninggal, dan bahkan hantu tua Zan pun tidak berpikir ada orang yang akan dikenali sebagai pemiliknya. Saat perubahan ini terjadi dalam diri Wang Lin, perubahan yang mengejutkan juga terjadi pada busur Li Guang. Jika hantu tua Zan melihat ini secara pribadi, bahkan dia akan merasa tidak percaya. Tali busur putus yang tumbuh di tubuh Wang Lin perlahan menyatu dengan garis keturunan baru Wang Lin. Kekuatan garis keturunan Wang Lin perlahan meresap ke seluruh haluan. Busur itu mengeluarkan sorakan kegembiraan yang hanya bisa didengar oleh Wang Lin. Ini adalah seruan kegembiraan karena menemukan tuan lain setelah tuan pertamanya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Busur itu merasa bahwa perubahan garis keturunan Wang Lin 100 kali lebih murni dari tuan sebelumnya, seperti perbedaan antara air dan anggur. Orang gila itu menatap ke langit dengan bingung dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Hujan, merah kecil, datang dan gosok bahu tuanmu. Beritahu kakakku bahwa anak ini lelah dan tidak akan berkultivasi. Aku akan keluar untuk bermain, katakan padanya untuk tidak datang mencariku. Setelah saya cukup bermain, saya akan kembali. Jika dia berani menemukanku seperti dulu, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya. Bab 1536 Kalian semua tunggu, raja ini akan istirahat dulu. Setiap kali kekuatan Dewa Kuno Wang Lin mencapai saat kritis penyembuhan, itu dihalangi oleh darah dari orang gila ini. Hal ini membuat luka Wang Lin semakin parah dan tubuhnya seperti lautan yang mengamuk. Rasa sakit yang hebat ini cukup membuat seseorang marah. Jika Wang Lin tidak pingsan, itu tidak akan terlalu buruk, tapi Wang Lin sudah sadar sejak lama. Namun, ketika dia terbangun, tubuhnya dipenuhi darah orang gila ini. Darah ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat murni. Wang Lin belum pernah melihat kekuatan seperti ini seumur hidupnya. Hanya mantra No Celestial yang dia lihat ketika dia duduk di singgasana di makam Orde Kuno yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, kekuatan ini tidak dapat digunakan oleh Wang Lin.
Itu tersembunyi di dalam darah Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat ia bertarung dengan kekuatan Dewa Kuno, ia perlahan menyatu dengan tulang dan darah Wang Lin. Tulang adalah sumber terciptanya darah. Darah orang gila itu terus memasuki sumsum tulang Wang Lin dan mengubah garis keturunannya. Garis keturunan seseorang ada di sumsum tulang. Mengubah sumsum tulang berarti mengubah garis keturunan seseorang. Jika berhasil, darah yang mengalir melalui Wang Lin akan seperti darah orang gila, mulia dan murni. Wang Lin bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan dari rasa kebangsawanan ini, itu cukup untuk menggoyahkan pikiran seseorang. Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa ketika darah mengalir ke tubuhnya, jiwa aslinya bergetar seolah-olah darah ini adalah keberadaan mulia yang tak terbayangkan. Eksistensi yang berada di puncak para penggarap. Seiring berjalannya waktu dan darah murni ini mengalir ke seluruh tubuh Wang Lin, tubuhnya akan mengalami metamorfosis seperti manusia fana menjadi makhluk surgawi. Wang Lin yang sadar sangat ketakutan dengan darah ini, tapi dia juga melihat semua mantra yang digunakan orang gila itu padanya. Seolah-olah jutaan sambaran petir meledak di benaknya dan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Gumaman orang gila itu menyebabkan gelombang mengerikan muncul di benak Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak bisa memikirkan hal ini secara detail karena rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Rasa sakit yang dia rasakan sekarang beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia menghadapi ujian Orde Kuno. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan membuka matanya pun tidak. Jiwa asalnya dikunci oleh darah, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, selama rasa sakit yang luar biasa ini, ada sorakan yang datang dari haluan. Sorakan ini memberikan rasa hangat yang meringankan rasa sakit Wang Lin. Dia merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah busur di tangannya telah menyatu dengannya dan menjadi bagian dari darahnya. Dia juga melihat bahwa busur yang tidak pernah mengenali pemiliknya tidak mengenalinya tetapi garis keturunannya perlahan berubah. Seolah-olah hanya dengan garis keturunan ini ia akan mengenali seseorang sebagai pemiliknya. Darah raja ini sangat, 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 sangat. Aku ingat ada seorang penyihir kecil bernama Fei Fei yang meminjam sesuatu dariku. Orang gila itu bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk di samping Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan jarinya dari mulut Wang Lin. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri, dan setelah menjilatnya, dia menunjukkan ekspresi mabuk. Bahkan raja ini menikmati darah raja ini, namun, saya tidak bisa sembarangan memberikannya. Kakakku bilang, setetes darah ini saja bisa, apa fungsinya? Si merah kecil, kemana kamu pergi? Raja ini telah berada di sini selama bertahun-tahun dan Anda masih belum menemukan raja ini. Tunggu saja, begitu raja ini pulang, raja ini akan memakanmu. Ketika orang gila itu bergumam pada dirinya sendiri, dia tampak menjadi marah. Dia bangkit dan berjalan mengelilingi Wang Lin beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Tampaknya ada kemarahan dalam dirinya. Ketika dia melihat bagaimana Wang Lin masih belum pulih dan kembali ke keadaan ketika dia menemukannya, dia menjadi lebih marah. Kenapa menumbuhkan tubuh begitu sulit? Apakah itu sulit? Jika raja ini ada di negaramu, aku pasti sudah pulih. Sudah berapa tahun? Kenapa kamu harus sebodoh itu? Orang gila itu menjadi semakin marah ketika dia berbicara. Setelah menendang sebentar,
wajahnya menjadi semakin marah dan dia mulai melompat ke tubuh Wang Lin. Dia terus melompat dan berteriak seperti orang gila, "Kakakku mengatakan bahwa darah keluargaku dapat menyembuhkan semua luka di dunia. Raja ini telah memberimu begitu banyak, tetapi tubuhmu masih belum pulih, kamu. Menman itu melompat ke samping dan menatap Wang Lin. Mulutnya tidak pernah berhenti berbicara. Raja ini menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan berhasil. "Tunggu saja," gumam orang gila itu sambil mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Saat dia memukul dadanya, tanda aneh muncul di dadanya. Tubuh orang gila itu gemetar dan wajahnya memerah. Dia kemudian batuk seteguk darah yang mendarat di tubuh Wang Lin. "Raja ini punya banyak darah. Cepat pulihkan tubuhmu untuk bermain dengan raja ini." Seteguk darah itu tidak bisa dibandingkan dengan tetesan darah dari jarinya. Itu seperti perbedaan antara sungai kecil dan sungai besar. Darah ini berwarna emas dan penuh dengan energi murni. Saat mendarat di tubuh Wang Lin gemetar. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka untuk segera menyerap darah tersebut. Dalam sekejap, seluruh darah terserap bersih. Sejumlah besar darah masuk ke tubuhnya dan berubah menjadi badai. Itu memulai pembantaian dengan kekuatan dewa kuno Wang Lin, dan beberapa di antaranya langsung menyatu dengan sum-sum tulangnya, memulai metamorfosisnya. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah orang gila itu menjadi pucat dan dia terengah-engah. Dia menatap Wang Lin, tapi kemarahan di matanya menjadi lebih kuat. "Masih tidak berpengaruh. Kamu menunggu raja ini istirahat, tunggu saja." Orang gila itu duduk sambil dipenuhi amarah. Dia tidak duduk untuk berkultivasi tetapi hanya duduk di sana. Lalu dia tiba-tiba bangkit dan berdiri di depan Wang Lin. "Sial, jika raja ini tidak memberikan darahku secara sukarela, bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh darahku, tidak ada gunanya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak dapat menumbuhkan kembali tubuh Anda." Orang gila itu meraung, dan tangan kanannya mengenai dadanya sekali lagi. Kali ini dia memukul dirinya sendiri 3 kali. Seteguk darah keluar, lalu wajah orang gila itu menjadi pucat dan dia mundur 2 langkah. Kemudian dia batuk seteguk darah kedua, dan setelahnya muncul seteguk darah ketiga. 3 suap darah berubah menjadi hujan darah yang menimpa Wang Lin. "Sialan kamu!" Mata orang gila itu bermata merah, dan meskipun kakak laki-lakinya ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikannya. Dia meraung, menggigit ujung lidahnya, dan meludahkan panah darah ke Wang Lin. Darah ini adalah inti kehidupannya, yang jauh lebih berharga daripada darah biasa. Kemudian matanya berputar dan dia terjatuh, pingsan karena kehilangan banyak darah. Sebelum pingsan, dia masih bergumam pada dirinya sendiri. "Darah raja ini sangat berharga, kali ini, sepertinya aku berlebihan, sangat pusing. Little Red, datang dan pijat tuan ini." Tubuh Wang Lin berlumuran darah. Darah ini sepertinya hidup. Ketika benda itu mendarat di tubuhnya, benda itu mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Banyaknya darah, terutama darah esensi kehidupan, menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan muncul di dalam tubuh Wang Lin. Kekuatan Orde Kuno Wang Lin runtuh dan ditekan, tetapi kekuatan itu tidak menyatu dalam skala besar. Meski demikian, karena kekuatan Orde Kuno ditekan, darah yang telah dituangkan ke dalam tubuhnya langsung masuk ke tulangnya dan menyatu dengan sum-sum tulangnya.
Penggabungan ini tidak hanya terjadi di area kecil seperti sebelumnya, namun langsung menyatu. Tubuh Wang Lin bergetar dan sejumlah besar titik merah muncul di sekujur tubuhnya. Darahnya sendiri dalam jumlah besar sedang dipindahkan. Saat darah menyatu dengan sumsum tulangnya, darah baru tercipta. Saat darah baru lahir, aura mulia muncul dari tubuh Wang Lin. Aura mulia ini seperti milik penguasa dunia, bahkan dunia sendiri harus tunduk padanya. Api 9 warna di mata kirinya menyala terang dan samar-samar terlihat melalui kelopak matanya. Namun, saat terbakar, aura mulia dari sumsum tulangnya menyebabkan api 9 warna itu runtuh menjadi api yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya segera menyatu kembali. Api emas tiba-tiba muncul. Api emas ini berisi dao surga, tapi itu bukan api dao. Dengan munculnya api emas, guntur di mata kanan Wang Lin bergemuruh. Aura dari darah menyebabkan guntur runtuh, dan 9 guntur yang menyertainya juga runtuh. Saat guntur dan guntur yang menyertainya runtuh, sambaran guntur emas muncul di mata kanan Wang Lin yang tertutup. Emas, semuanya emas. Namun, emas ini tidak terlalu dalam, sangat ringan. Namun, itu masih cukup membuat takut siapapun yang mengetahui rahasia warna emas ini. Emas, warna surgawi, surgawi sejati. Api emas muncul di mata kirinya dan guntur emas melintas di mata kanannya. Jika Wang Lin membuka matanya, semua kultivator yang melihat matanya akan terkejut. Mereka akan merasakan tekanan yang tak terlukiskan muncul dari mata Wang Lin. Bab 1537, Tubuh Klan Surgawi Abadi. Meskipun esensi guntur Wang Lin telah mencapai penyelesaian, itu masih belum lengkap. Namun, dengan kekuatan darah barunya, ketidaksempurnaan itu lenyap dan gunturnya tiba-tiba menjadi guntur surgawi. Guntur surgawi yang nyata. Api emas di mata kirinya hanya berada pada kondisi halus dan masih jauh dari api dao. Namun, saat kekuatan dari darah barunya mengalir masuk, api itu tiba-tiba berevolusi menjadi api etiril melebihi api lainnya. Api surgawi yang nyata. Hanya api surgawi dan guntur surgawi sudah cukup bagi Wang Lin untuk membunuh kultivator Nirvana Void tahap awal. Bahkan para penggarap Nirvana Void tahap menengah tidak akan bertahan terlalu lama sebelum mereka juga mati. Bahkan para penggarap Nirvana Void tahap akhir akan terguncang oleh api dan guntur surgawi ini dan akan memilih untuk mundur. Ketika darah baru yang diciptakan oleh sumsum tulang mengalir melalui tubuh Wang Lin, 3 esensi yang tersisa, hidup dan mati, karma, dan benar dan salah, perlahan mulai mencapai kesempurnaan. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk mencapai Grand Dao. Kemunculan orang gila itu seperti kekayaan besar yang sebanding dengan warisan yang diperolehnya di tanah dewa kuno. Itu sudah cukup untuk mengubah hidupnya. Keberuntungan besar ini masih belum berakhir. Pikiran Wang Lin jernih, tapi dia masih tidak bisa bergerak sama sekali. Dia diam-diam merasakan perubahan pada tubuhnya. Perasaan yang sangat berbeda ini membuatnya berspekulasi beberapa hal. Darah baru yang tercipta dari sumsum tulangnya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Itu adalah energi spiritual surgawi. Saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, jiwa asalnya berubah dengan cepat. Apa yang Wang Lin tidak ketahui adalah bahwa di 4 alam surgawi, bahkan 4 kaisar surgawi, seperti King Lin, hanyalah manusia biasa dibandingkan dengan dia. Garis keturunan di dalam Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Namun,
Tubuhnya sangat istimewa, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tubuhnya adalah milik dewa kuno, warisan dari Orde Kuno. Namun, garis keturunannya telah diubah oleh orang gila itu menjadi garis keturunan surgawi. Hal semacam ini terlalu jarang terjadi. Dua kekuatan yang berlawanan terus saling membombardir. Meskipun kekuatan Orde Kuno ditekan, darah surgawi tidak dapat menghancurkannya. Akibatnya, tubuh Wang Lin menjadi tidak lengkap. Selama proses yang tidak lengkap ini, tubuh bagian bawahnya dengan cepat pulih dan hancur. Jiwa asalnya juga sadar tetapi di penjara. Jika ini terus berlanjut, Wang Lin akan menjadi orang mati yang hidup, atau dia akan dimurnikan menjadi harta surgawi. Harta karun ini akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh Orde Kuno dan para dewa. Saat ini, dia harus membuat pilihan. Dia harus memilih antara warisan Orde Kuno sebelumnya dan menyerahkan kekayaan mengejutkan ini, atau kekayaan baru ini dan menyerahkan warisan Orde Kuno yang telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Bahkan jika Wang Lin ingin memilih, dia tidak bisa. Jiwa asalnya tidak dapat bergerak, karena telah terpisah dari tubuhnya sampai tingkat tertentu. Sial, aku lelah setengah mati. Pada saat ini, orang gila yang pingsan karena kehilangan banyak darah terbangun. Meskipun dia tampak lelah, dia dengan penuh semangat melihat Wang Lin. Setelah dilihat-lihat, kegembiraan di wajah orang gila itu memudar dan digantikan dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kurang ajar kau, kamu masih belum pulih. Darah orang tua ini, darah ini bisa ditukar dengan banyak hal. Banyak sekali darahnya, semua darah yang kuberikan padamu cukup untuk mendapatkan cewek 7 warna itu. Jika kakakku tahu, dia akan jadi gila. Orang gila itu melompat dan meraih bahu Wang Lin. Mulailah mengguncang Wang Lin seperti orang gila. Kembalikan darahku. Anda mengambil darah raja ini tetapi masih belum pulih. Kamu mencoba membuatku marah. You kecil, keluarkan orang ini dan potong kepalanya. Orang gila itu meraung, masih merasa marah. Dia menatap Wang Lin dan langsung menggigit bahu Wang Lin. Dia lalu menggeram seperti anjing gila. Raja ini akan menggigitmu sampai mati, menggigitmu sampai mati. Setelah bermain-main sebentar, orang gila itu terengah-engah. Matanya merah dan ekspresinya menjadi galak. Dia menatap Wang Lin dan melonggarkan gigitannya, lalu dia menutup mulutnya dan mengerang menyakitkan. Saya benci para penggarap bangsa kuno, tubuh mereka terlalu keras. Gigi raja ini membunuhku. Little Red, pergi ke keluarga Zhou untuk mengambil sesuatu. Raja ini lupa. Cepat pergi. Jika mereka tidak mau memberikannya, beritahu mereka aku akan meminta kakakku untuk mencurinya besok. Orang gila itu berjalan ke samping sambil bergumam dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Dia kemudian berbalik untuk menatap Wang Lina dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi gila lagi. Aku hanya menolak untuk mempercayai ini. Tunggu, biarkan aku berpikir. Mata merah darah orang gila itu berkilat, dan setelah berpikir beberapa saat, dia masih tidak bisa memikirkan apapun. Merasa lebih kesal, dia membentak Wang Lin. Orang biasa tidak dapat memahami kemarahan orang gila. Semakin lama dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, dia menjadi semakin marah. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya, meraih lengan kirinya, dan melepaskannya dari tubuhnya. Tidak ada darah, dan lukanya sangat halus.
Sambil memegang lengan kirinya, dia bahkan tidak melihatnya. Dia menatap Wang Lin dan mengucapkan beberapa kata yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Dia melambaikan tangan kanannya dan lengan kiri yang dia cabut mendarat, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tangan kanannya bergerak semakin cepat dan gemuruhnya menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, orang gila itu melompat dan mulai memarahi dan mengutuk Wang Lin. Kutukan ini berlangsung selama beberapa hari. Hanya ketika mulut orang gila itu kering barulah dia menjadi lelah dan berhenti. Dia meletakkan lengan kirinya kembali ke tubuhnya dan ada kilatan emas. Sebuah tanda bulat muncul di lukanya. Itu mengeluarkan aura kuno dan terlihat sangat rumit. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Rune ini memancarkan aura asal-usul dunia. Aneh dan misterius. Melihat tanda pada luka di lengan kirinya, orang gila itu terkejut sesaat. Segera, cahaya terang muncul di matanya. Itu dia, haha, itu dia. Orang gila itu menjilat bibirnya dan menggosok tangannya. Dia berlari dengan penuh semangat ke sisi Wang Lin. Menurutnya, mayat ini adalah mainannya. Dia harus mencari kesenangan untuk menghilangkan kebosanan. Namun, seseorang yang menjadi gila karena bermain-main akan sangat menakutkan. Bagaimana raja ini bisa melupakan 3 cetakan leluhur surgawi? Haha, 3 cetakan leluhur surgawi. Ya, itu dia. Orang gila itu merasa darahnya mendidih. Dia memandang Wang Lin sambil terkikik. Namun, ada sedikit kebingungan di matanya. Sepertinya ada yang salah, sepertinya kakak laki-lakiku mengatakan bahwa meskipun aku mati, aku tidak bisa memberikan 3 cetakan leluhur surgawi kepada siapapun yang bukan dari klan surgawiku. Dia bahkan memaksaku untuk bersumpah demi hal itu. Saya dapat memberikan sejumlah kecil darah kepada orang-orang, tetapi 3 cetakan leluhur surgawi tidak dapat diberikan kepada orang lain. Orang gila itu mulai ragu dan meremehkan Wang Lin. Sepertinya itu tidak benar. Mungkin kakak berkata bahwa 3 cetakan leluhur surgawi bisa diberikan kepada siapa saja. Yang mana? Orang gila itu mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya untuk memukul kepalanya sendiri. Semakin dia mengetuk, dia menjadi semakin bingung. Raja ini harus mendengarkan perkataan kakakku. Gambarnya bisa diberikan kepada orang lain, betul, bisa diberikan seperti ini. Orang gila itu mengangguk dengan sungguh. Benar. Bahkan Little Red mengatakan bahwa ingatanku sangat bagus dan tidak mungkin salah. Orang gila itu kembali bersemangat setelah bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan kemudian dengan cepat membentuk beberapa segel. Seluruh planet budidaya bergetar dan tubuh orang gila itu juga bergetar hebat. Tanda bulat yang muncul pada luka di lengan kirinya secara bertahap muncul di antara alisnya. Langit dan bumi terbuka, nenek moyang turun. Ketiga cetakan tersebut membentuk maksiat bagi semua generasi. Cetakan pertama memanggil surga, cetakan kedua memanggil Dao. Panggilan cetak ketiga, apa yang dipanggilnya? Little Red? Apa yang dipanggil oleh cetakan ketiga? Orang gila itu membeku dan menggelengkan kepalanya. Lupa, sialan, ingatan raja ini terlalu bagus, aku pasti akan mengingatnya. Gumamnya sambil tangan kanannya menyentuh area di antara kedua alisnya. Sebuah aura keluar, lalu kekuatan yang sangat kuat keluar dan memenuhi dunia di dalam Nether Beast. Sambil meraung, tangan kanan orang gila itu terulur dan seolah-olah menggali bekas di antara alisnya sendiri.
Dia kemudian menekannya di antara bintang dewa kuno Wang Lin. 3 cetakan leluhur surgawi, kekuatan tubuh abadi klan surgawi. Saat tangan kanan orang gila itu jatuh ke atas Wang Lin, kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari tubuh Wang Lin. Tubuhnya melesat ke arah kepalanya dan bertabrakan dengan tangan kanan orang gila itu. Gemuruh menggelegar bergema. Orang gila itu mengeluarkan seteguk darah dan terlempar ke kejauhan. Ketika dia mendarat, dia merasa bingung dan bergumam, "Sepertinya aku ingat, itu tidak bisa diajarkan, khususnya tidak kepada 3 anggota klan Orde Kuno, karena itu akan menimbulkan banyak masalah." Hei, kenapa? Raja ini khawatir. Raja ini tidak mengajarkan apapun. Ingatan raja ini sangat bagus, dan saya jelas tidak mengajar, memikirkan hal ini, matanya berputar dan dia pingsan. Tubuh Wang Lin bergetar dan kelopak matanya bergetar dengan cepat. Pikirannya meraung, dia jelas merasakan gerakan orang gila itu. Saat orang gila itu menekan tangannya ke bawah, Wang Lin merasakan kekuatan Orde Kuno yang dia tekan meletus seolah-olah menjadi gila. "Kamu orang gila." Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Bab 1538, Langit Emas, Bumi Hitam. Saat Wang Lin membuka matanya, tanda bulat muncul di antara alisnya. Tanda ini hampir sama persis dengan tanda yang dimiliki orang gila itu. Kemunculan tanda tersebut langsung membuat darah baru di tubuhnya melonjak seolah mendidih. Awalnya, kekuatan darah dan kekuatan Orde Kuno telah mencapai keseimbangan. Meski darah memiliki keuntungan, darah tidak bisa menghancurkan kekuatan Orde Kuno. Namun, munculnya tanda ini memicu perang. Hal ini menyebabkan kekuatan garis keturunan Wang Lin tiba-tiba melonjak dan mencoba menghancurkan kekuatan Orde Kuno miliknya. Akibatnya, kekuatan Orde Kuno yang telah ditekan meledak dalam serangan balik yang mengamuk. Dan tubuh Wang Lin menjadi medan pertempuran hidup dan mati. Kekuatan garis keturunan adalah orang luar yang baru saja menyatu dengan Wang Lin, tidak seperti kekuatan Orde Kuno yang menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Pertarungan sengit antara keduanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Salah satu bintang di antara alis Wang Lin runtuh, dan gelombang kekuatan Orde Kuno memasuki tubuhnya dan tubuhnya dengan cepat pulih. Namun, saat tubuhnya pulih, tanda di antara alisnya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin runtuh. Keruntuhan ini merupakan keruntuhan total. Lengan, kaki, seluruh tubuhnya, termasuk kepala dan jiwa aslinya, semuanya roboh. Namun, sebelum daging dan darahnya tersebar jauh, energi spiritual surgawi yang sangat murni dengan cepat terkondensasi menjadi sosok buram. Sosok buram ini adalah jiwa asal. Namun, ini bukanlah jiwa asal dari seorang kultivator, melainkan jiwa surgawi sejati, asal mula surgawi. Setelah asal mula surgawi muncul, semua daging dan darah yang berserakan segera berkumpul membentuk satu tubuh. Tubuh ini sangat halus dan mengeluarkan energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya. Itu juga mengeluarkan aura yang kuat. Namun, saat tubuh ini muncul, ia bergetar dan roboh lagi bersama dengan bintang lain di antara alis Wang Lin. Benda angkasa itu runtuh, dan ketika darah dan dagingnya berceceran, gelombang energi Orde Kuno yang kuat muncul. Daging dan darah dengan cepat berkumpul dan dewa kuno setinggi 10.000 kaki tiba-tiba muncul. Namun, sebelum tubuh dewa kuno muncul lama, ia runtuh sekali lagi. Wang Lin menderita sakit yang tak terbayangkan.
Kekuatan Orde Kunonya berada di sisi yang lebih lemah, jadi ia harus bergantung pada penghancuran bintang-bintangnya. Dia tidak lagi punya pilihan, kekuatan Dewa Kuno di dalam dirinya akan berubah menjadi badai yang akan menghancurkan segalanya. Dia merasa ketika saatnya tiba, dia pasti akan mati. Dia harus menjaga keseimbangan dan menyatukannya. Jika tidak, kekayaan ini akan menjadi bencana hidup atau mati. Bintang ketujuh runtuh dan pertobatan langit ketujuh terjadi. Sekarang ketujuh bintang telah hancur, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Setiap bintang yang hancur menyebabkan kekuatan Orde Kuno di dalam tubuhnya meningkat pesat. Setelah tujuh bintang pecah, kekuatan Orde Kuno di dalam Wang Lin sangat mengejutkan. Tepat pada saat ini, siklus ke-8 dimulai. Yang dihancurkan Wang Lin adalah pusaran yang belum terbentuk menjadi bintang. Gemuruh menggelegar bergema dan tubuhnya dengan cepat berubah antara Orde Kuno dan Surgawi untuk ke-8 kalinya. Setelah ke-8 kalinya, Wang Lin akan menghadapi kenyataan bahwa dia tidak punya bintang lagi untuk dihancurkan. Tubuh Dewa Kunonya tiba-tiba meledak, dan ketika daging dan darahnya berceceran, energi spiritual surgawi muncul sekali lagi untuk membentuk benda angkasa yang telah runtuh beberapa kali. Benda langit abadi. Tubuh abadi ini berasal dari tubuh leluhur surgawi. Karena tanda itulah Wang Lin memiliki tubuh abadi ini. Tanda di antara alisnya berkilat dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Sumsum tulangnya menghasilkan lebih banyak darah yang beredar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya benda angkasa itu akan sepenuhnya menekan tubuh Dewa Kunonya. Namun, semua ini masih jauh dari selesai. Jika Wang Lin hanyalah Dewa Kuno sebelum dia mendapatkan warisan Orde Kuno, maka, pada saat terakhir, dia akan kehilangan warisan Dewa Kunonya, menjadi dewa sejati, dan kemudian mati karena tubuhnya meledak. Namun, warisan Dewa Kuno ini adalah milik Dewa Kerajaan Kuno. Dan itu juga merupakan warisan Orde Kuno. Tanda itu tidak hanya mengubah garis keturunannya tetapi juga memicu warisan Orde Kuno di tubuhnya. Seperti yang dikatakan orang gila itu, tanda ini tidak bisa diberikan kepada orang luar dan pastinya tidak bisa diberikan kepada 3 klan dari bangsa kuno. Raungan keluar dari mulut Wang Lin dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benda langitnya. Pada saat yang sama, kekuatan Orde Kuno di dalam dirinya melonjak. Meskipun tidak ada bintang yang tersisa untuk dihancurkan, lonjakan ini tampaknya menyebabkan persidangan kedua Wang Lin tiba lebih awal. Uji coba kedua yang tiba lebih awal sepenuhnya disebabkan oleh kehendak kekuatan Orde Kuno di dalam Wang Lin ketika dihadapkan pada kemungkinan diusir. Ada 2 keinginan samar di dalam tubuh Wang Lin, 1 Orde Kuno dan 1 surgawi. Benturan kedua keinginan ini adalah penyebab semua kekayaan dan bahaya Wang Lin. Kedatangan awal percobaan kedua menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benda angkasa, kemudian benda tersebut meledak. Kekuatan ledakannya bertabrakan dengan kekuatan percobaan kedua. Kedua kekuatan itu dengan panik menghancurkan satu sama lain, ingin saling memusnahkan. Pada saat ini, seolah-olah segalanya, termasuk jiwa asal Wang Lin, akan dihancurkan. Menggetarkan sekali, seluruh tubuh Wang Lin mulai hancur. Daging dan darah Dewa Kunonya memasuki planet ini, menyebabkan tanah bergetar. Gelombang riak tak kasat mata menyebar. Riak-riak ini menyebabkan semua gunung runtuh, membuat seluruh benua menjadi datar seperti cermin. Benda langitnya runtuh dan melesat ke langit dengan jiwa asalnya yang hancur.
Langit sepertinya terpisah dari dunia di dalam Nether Beast, dan setelah menggantikan segalanya, langit menjadi emas. Langit dan bumi telah berubah. Langit keemasan dan bumi hitam. Ini seperti sesuatu yang keluar dari mitos, tapi itu muncul sekarang juga. Orang gila itu telah terbangun dan terbaring di sana, menyaksikan semua ini. Dia mengusap matanya dan bergumam, apakah mata raja ini menjadi buruk? Langit keemasan dan bumi hitam. Bukankah ini tanda pertama turunnya leluhur surgawi yang dibicarakan oleh kakakku? Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan surga datang dari bumi. Seluruh bumi bergetar seolah-olah ada kekuatan yang meletus keluar. Orang gila itu melihat bayangan hitam raksasa muncul dari dalam tanah. Itu seperti gunung, dan melesat ke langit. Bayangan raksasa itu setinggi langit, itu adalah dewa kuno. Itu tampak persis seperti Wang Lin. 7 bintangnya berputar dengan cepat dan dia mengayunkan tinju raksasanya ke langit. Pada saat ini, cahaya keemasan membuat langit tampak seperti lautan emas, dan sesosok emas keluar darinya. Sosok emas ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan memancarkan aura keagungan. Dia dengan dingin menatap dewa kuno yang bergegas dan melambaikan lengan bajunya, menimbulkan riak emas yang tak ada habisnya. Dari jauh, tampak seolah-olah orang di langit mengenakan jubah emas yang sangat besar, tapi jubah ini adalah seluruh langit. Orang ini juga mirip Wang Lin. Tanda bulat itu memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan dengan lambaian tangannya, dia menyerang dewa kuno. Kedua Wang Lin mendekat dalam sekejap seolah-olah mereka akan bertarung sampai mati. Mereka semakin dekat. Dalam sekejap, kedua Wang Lin bertabrakan. Saat mereka akan bertabrakan seperti dua gunung yang saling bertabrakan, cahaya hantu berkedip di antara mereka. Cahaya hantu ini adalah sebuah manik, manik yang hanya seukuran kepalan tangan bayi. Manik penentang surga muncul sekali lagi. Orang gila yang terbaring di sana tiba-tiba membuka matanya dan menatap manik ini. Dia bergumam, "Ini sepertinya sangat penting, seolah-olah kakakku pun mencarinya. Benda ini, itu, aku lupa, apa itu? Merah kecil, apa itu?" Ledakan menggelegar bergema. Kekuatan langit emas dan bumi hitam bertabrakan dengan Heaven Diving Bed. Manik penentang surga berputar perlahan. Setelah satu putaran, langit keemasan langsung diserap oleh Heaven Diving Bed. Kemudian tubuh emas tiba-tiba muncul di luar Heaven Diving Bed. Manik penentang surga diputar lagi. Pada putaran kedua, dewa kuno terserap seperti langit emas. Kekuatan dewa kuno meresap ke dalam asal mula emas dan membentuk tubuh dewa kuno. Namun, tubuh dewa kuno ini memancarkan cahaya keemasan samar. Dia adalah Wang Lin. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Mata kirinya berisi seekor anjing emas dan mata kanannya memiliki sambaran petir emas. Tanda bulat di antara alisnya telah menghilang dan 7 bintang dewa kuno berputar di tempatnya, tetapi ketujuh bintang itu sekarang berwarna emas. Bintang emas. Saat dia membuka matanya, tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Dia dengan kejam menatap orang gila yang linglung sebelum dia mengambil langkah dan jatuh ke tanah. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Orang gila itu gemetar dan berpura-pura tidak melihat apapun. Dia terus bersiul dan melihat ke arah lain. Namun, dia mengamati reaksi Wang Lin dari sudut matanya.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.